Sebuah kota memiliki wilayah dataran rendah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di sekitar kota terdapat daerah perbukitan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Pemerintah berencana mengembangkan tata ruang wilayah agar tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan karakteristik wilayah fisik dan sosial tersebut, pengaturan tata ruang yang tepat adalah titik-titik. Oke, langsung saja jawabannya adalah yang C, yaitu menjadikan daerah perbukitan sebagai kawasan lindung dan daerah perkotaan sebagai pusat pemukiman serta perdagangan. Perhatikan gambar pola pemukiman desa berikut. Kita jelas gambarnya. Ya, ini ya gambarnya. Gambar satu kondisi pemukiman di pedesaan. Desa ini memiliki pola pemukiman yang memanjang mengikuti jalan utama. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani pada sumber daya air. Berdasarkan karakteristik tersebut, jenis pola keruangan desa yang sesuai adalah titik-titik. Ini mudah sekali ya. Ini jawabannya adalah yang E, yaitu pola linear. Yaitu linear itu memanjang ya, memanjang. Kita lanjut. Perhatikan gambar pola keruangan kota. Oke, gambarnya sudah jelas ya, sudah. Lokasi yang ditunjukkan oleh angka 1 merupakan titik. Jadi angka 1 yang di tengah itu ya. Itu jawabannya adalah yang A, yaitu daerah pusat kegiatan. Kita lanjut. Sebuah desa memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan pasar mulai berkembang. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, tetapi mulai ada industri kecil dan perdagangan yang berkembang di sekitar pemukiman. Infrastruktur jalan mulai diperbaiki untuk menghubungkan desa dengan kota terdekat. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, desa ini berada dalam tahap perkembangan titik-titik. Jawabannya adalah ini desa swakarya. Perhatikan infografis atau tabel berikut mengenai kualitas dan kuantitas kependudukan Indonesia. Oke, tabelnya seperti itu ya. Jadi ada kategori, ada datanya, kemudian sumber. Untuk kategori misalnya angka pertumbuhan penduduk, angka ketergantungan, tingkat pendidikan. Dalam jangka panjang, salah satu tantangan utama yang harus dihadapi agar Indonesia dapat menjadi negara maju adalah titik-titik. Jawabannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan
daya saing global. Perhatikan gambar energi terbarukan berikut. Sumber energi ini memanfaatkan radiasi matahari untuk menghasilkan listrik melalui panel fotovoltaik. Pemanfaatan sumber energi ini umumnya diarahkan untuk titik-titik. Jawabannya adalah pembangkit listrik tenaga surya di wilayah dengan intensitas penyinaran tinggi. Perhatikan gambar yang menunjukkan hasil kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain. Salah satu bentuk kerjasama bilateral yang paling menguntungkan bagi Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah titik-titik. Jawabannya adalah kerjasama investasi dengan negara maju dalam pembangunan infrastruktur dan industri. Perhatikan infografis berikut yang menunjukkan kerjasama maritim Indonesia berdasarkan hukum laut internasional. Saya tunjukkan gambarnya dulu. Nah, ini ya gambarnya. Dalam upaya menjaga kedaulatan negara dan keseimbangan kawasan regional, salah satu bentuk kerjasama maritim yang sesuai dengan prinsip hukum laut berkeadilan adalah titik-titik. Jawabannya adalah bekerja sama dengan negara tetangga dalam pengelolaan sumber daya laut di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Kita lanjut. Perhatikan infografis berikut yang menunjukkan kerjasama regional yang diikuti Indonesia. Ini gambarnya seperti ini ya, ilustrasinya. Bisa diperhatikan. Oke, sekarang soalnya. Salah satu dampak positif kerjasama tersebut terhadap kondisi ekonomi nasional adalah titik-titik. Jawabannya adalah bertambahnya peluang investasi dan ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perhatikan gambar kerjasama regional dan internasional dalam bidang budaya. Salah satu dampak positif dari kerjasama regional dan internasional terhadap pembangunan nasional adalah titik-titik. Jawabannya adalah diperkenalkannya budaya Indonesia ke dunia internasional melalui festival dan pertukaran budaya. Perhatikan gambar berbagai bentuk globalisasi budaya asing yang masuk ke Indonesia. Salah satu bentuk globalisasi budaya yang dapat diadopsi secara bijaksana sesuai dengan karakteristik kultural wilayah Indonesia adalah titik-titik. Jawabannya adalah mengadaptasi teknologi dan metode pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas tanpa menghilangkan kearifan lokal. Perhatikan beberapa gambar tentang industri manufaktur di Indonesia. Ya, ini perhatikan gambarnya ya, seperti ini gambarnya.
Salah satu sektor industri yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke kancah internasional adalah titik-titik. Jawabannya adalah industri pengolahan hasil pertanian dan makanan karena bahan bakunya melimpah dan memiliki pasar ekspor yang luas. Kita lanjut. Perhatikan gambar tentang energi terbarukan berikut. Sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk dikelola secara mandiri guna mendorong Indonesia menjadi negara maju adalah titik-titik. Jawabannya adalah tenaga panas bumi karena Indonesia berada di cincin api Pasifik dengan banyaknya gunung berapi aktif. Oke, demikian saja siswa-siswa semuanya ya untuk pembahasan kita kali ini. Kita lanjut di video berikutnya.